sehat. Masih Semangat. Gimana pembelajaran di Indonesia? Lancar? Alhamdulillah lancar. Kemarin terakhir habis elaborasi pemahaman untuk modul 2.2 ya. Kemarin sore baru langsung. Tidak ada kendala ya? Tidak ada kendala. Baik, Bu Arum, pendampingan ketiga nih ya. Iya betul. Tema kita adalah implementasi pembelajaran yang berguna pada peserta didik. Ini tema yang bagus ya. Dan kita fokus pada refleksi survei feedback dari kepala sekolah, dari rekan sejawat, dari siswa. Dan yang terakhir nanti diskusi tentang PSE, pembelajaran Sosial dan emosional, dan kita tutup dengan kita refleksi lagi tentang keterlaksanaan bakti di lokal. Baik Bu Arum, mudah-mudahan 3 jam ke depan kita obrolan ini berjalan lancar ya. Bu Arum, Iya. gimana, sudah baca feedback yang 360 ya dari Sudah. kepala sekolah, dari rekan sejawat, dan dari siswa. Berdasarkan feedback 360 dan asesmen ini, kompetensi apa yang katakanlah kurang baik atau mau ditingkatkan kalau melihat data-data feedback yang 360? Mungkin harus bisa jelaskan. Baik Bapak. Berdasarkan feedback dari 360, yang pertama dari kepala sekolah, Ya. kemudian 5 orang rekan sejawat, 5 orang dari siswa. Untuk yang kompetensi yang harus ditingkatkan menurut kepala sekolah, yang pertama adalah saya membangun kolaborasi dengan rekan-rekan untuk bisa mengembangkan dan mengembangkan komunitas belajar yang ada di sekolah. Kolaborasi Ya, berkolaborasi dengan siswa. Kemudian yang kedua, diharapkan saya juga bisa meningkatkan lagi ya tanggung jawab saya terhadap pekerjaan saya ya, pekerjaan utama saya menjadi seorang guru dan juga pendidik. Dengan adanya kegiatan CGP ini biar tidak terganggu, jadi tetap mengutamakan tugas utama seperti itu. Sekolah ya, Iya betul. tugas di sekolah berjalan lancar, ini juga pendidikan berjalannya berjalan lancar. Betul. Itu dari kepala sekolah. Kalau dari resume rekan sejawat, Oh iya, dari rekan sejawat dulu ya. Dari rekan sejawat tidak beda jauh ya Pak. Ada beberapa masukan saya baca-baca, garis besarnya kalau saya rangkum juga sama, membangun kolaborasi, kemudian mengembangkan praktik baik ya di lingkungan rekan-rekan gitu ya, apa yang sudah saya dapatkan dalam kegiatan PGP gitu ya, untuk mempraktikkan dan juga untuk lebih mengembangkan lagi komunitas belajar yang ada. jadi kolaborasi tetap ya. Lalu kita berbagi praktek yang itu sangat bagus. Dan tadi yang ketiga apa tadi? Mengembangkan apa tadi? Yang ketiga kolaborasi kan yang pertama. Lalu yang kedua berbagi dengan teman sejawat. Sejawat. Ya. Yang ketiga adalah saya mungkin karena di sini masih belum lama gitu ya teman-teman, salah satu sarannya adalah karena saya memang belum terlibat dalam wali kelas gitu ya, untuk juga melibatkan orang tua dalam kegiatan. Baik Bu Arum, kalau dari sisi feedback yang diterima dari kata hati dari siswa kita, Siswa ya. Kalau dari siswa yang pertama saya pas baca itu ada, jadi dari hasil checklist gitu ya, ada poin yang mereka berharap saya itu lebih melibatkan mereka dalam pembelajaran, memberikan kesempatan yang sama kepada mereka ketika pemilihan ketua kelompok itu. Mereka tuh berharap dilakukan secara bergantian gitu. Itu pelibatannya jadi enggak orangnya itu lagi gitu, jadi biar merata gitu. biar merata ya. Merata, semuanya pernah merasakan. Pemilihan ketua kelompok ya. Iya, ketua kelompok. Kalau di pembelajaran apa mereka yang mereka inginkan? Ada lagi satu lagi pendapat mereka pas saya rangkum itu, mereka berharap
dalam kegiatan-kegiatan tertentu itu melibatkan orang tua sebagai guru tamu gitu ya Pak, apa sih? Ya sebagai misalnya kegiatan P5 menjadi narasumber atau apa ya, berbagi gitu ya. Jadi ya istilahnya guru tamu gitu ya Pak, jadi memberikan pengalaman mereka dalam suatu kegiatan. Luar biasa. Baik Bu Arum, dengan melihat semua itu, feedback dari 3 muda yang bersekolah, rekan sejawat dan peserta didik, Bu Arum punya rencana untuk meningkatkan atau mengasah kompetensi ini ke depan? Punya rencana? Untuk rencana saya bagaimana saya mengembangkan kompetensi saya gitu ya. Yang pertama yang pasti adalah saya terus mengembangkan kemampuan saya dalam memahami perkembangan dari kurikulum Merdeka, kemudian mengembangkan kemampuan saya untuk cara-cara pembelajaran yang inovatif yang terbaru gitu ya. Jadi biar nanti dalam pembelajaran di kelas itu tidak membosankan. Jadi mungkin banyak hal yang saya pelajari gitu ya, perkembangan itu sekarang cepat gitu ya. Model-model pembelajaran seperti apa biar lebih bervariasi, itu yang saya ingin tingkatkan. Kemudian yang berikutnya juga tadi kemampuan saya untuk bisa berkolaborasi dengan berbagai pihak gitu ya. Jadi baik dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat gitu ya, orang tua, atau bahkan yang di luar lingkungan sekolah itu kan perlu ya gitu, harus dikembangkan bagaimana cara komunikasi yang baik dengan mereka gitu ya. Seperti itu ingin yang saya tingkatkan. Jadi dalam tema kita kan implementasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yang perlu kolaborasi, perlu juga kita kerjasama dengan orang tua ya, apa bakat dan minat dari anak-anak mereka ya. Baik Bu Arum, kalau untuk dalam rencana yang tadi siapa yang Bu Arum libatkan sehingga itu tercapai Bu Arum? Untuk mengembangkan kompetensi saya ya, yang saya libatkan yang pertama tentu saja adalah kepala sekolah, karena beliau yang akan memberikan dukungan terhadap semua kegiatan yang akan saya lakukan. Kemudian yang kedua adalah rekan sejawat, karena dengan mereka saya bisa berbagi pengalaman, bisa sharing ya, berbagi praktik baik gitu ya, apa yang sudah baik dalam pembelajaran dari kami masing-masing ya. Kemudian yang berikutnya adalah orang tua murid ya, kita perlu untuk menjalin komunikasi yang terbuka dan transparan dengan orang tua tentang perkembangan pembelajaran para siswa-siswa peserta didik. Kemudian yang berikutnya yang dilibatkan yang keempat adalah pakar pendidikan ya, karena untuk mengikuti misalnya workshop, seminar ya tentang perkembangan yang ada dalam dunia pendidikan ya, tentang pembelajaran yang efektif, kemudian pembuatan media belajar yang menarik gitu ya. Mungkin saya kan perlu belajar dari banyak pihak ya. Kemudian juga akan melibatkan juga komunitas praktisi ya, misalnya MGMP ya, tingkat kota ataupun MGMP sekolah gitu ya, untuk biasanya yang berkaitan dengan materi bagaimana implementasi kurikulum Merdeka, kemudian pembelajaran yang berpusat pada murid ya, kemudian tentang materi penilaian otentik itu kan bisa kita pelajari bersama-sama dalam komunitas tersebut. Jadi betul-betul kolaborasi ya Bu Arum, dari kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua, dan di luar itu ada tadi mengikuti diklat ya, dan praktisi komunitas yang baik. Bu Arum luar biasa. Sekarang kita ke topik PSE Bu Arum, pembelajaran sosial emosional ini sangat bagus ini materinya. Ini di modul 2.2 ya. Ini sudah kita pelajari ya di LMS ya. Bu Arum mungkin bisa memberi poin-poin apa saja penjelasan poin-poin tentang PSE yang Bu Arum sudah pelajari. Memang sampai saat ini kita sudah masuk di modul 2 yang materinya adalah tentang pembelajaran sosial dan emosional.
yang saya pelajari dalam modul tersebut adalah bahwa pembelajaran sosial dan emosional itu berupaya untuk menciptakan lingkungan dan pengalaman belajar Ya. yang menumbuhkan 5 kompetensi sosial emosional, yaitu di mana ada kesadaran diri, kemudian manajemen diri, kesadaran sosial, emosional, dan keterampilan berelasi dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi ada 5 Iya. KSE. KSE ya. Jadi memang sangat bagus ya ketika kita menanamkan bagaimana anak itu bisa dia mengetahui akan kesadaran dirinya ya, Bisa memanajemen diri, emosionalnya ya, lalu dia bagaimana dia bersosial, berelasi ya, berelasi. lalu mengambil keputusan. Ada lagi Bu, barangkali? Menurut saya pembelajaran dari 5 kompetensi sosial emosional ini bisa menghasilkan murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, dan ini sejalan dengan profil pelajar Pancasila dan juga sejalan ya. Kemudian juga sejalan juga dengan standar pendidikan nasional. Jadi ini sudah maksudnya antara KSE itu sama-sama mendukung. KSE berarti di dalamnya ya profil pelajar Pancasila. Di sana ada karakter ya. Iya, karakter. Baik Bu Arum, dengan mengetahui manfaatnya yang sangat luar biasa dan bisa kita terapkan di kelas nanti, apakah Bu Arum sudah merencanakan PSE yang akan diterapkan di kelas kita di sini? Kemarin dalam demonstrasi kontekstual Ya. gitu ya, saya sudah membuat perencanaan pembelajaran RPP ya? ya, RPP ya. RPP ini memang saya sekaligus terintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran sosial dan Di dalamnya ada nasional. Jadi sekalian, jadi modul yang kemarin 2.1 digabungkan dengan 2.2. Jadi pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi juga dengan pembelajaran sosial dan emosional. Karena ini sangat menarik Bu, nanti di PI 4 itu dipraktikkan. Iya, Lalu iya, kita observasi ya. iya betul. Jadi memang persiapannya sekarang supaya nanti di PI 4 Bisa berjalan. bisa berjalan. Tapi satu poin lagi, kalau di PI 4 nanti diminta ada di dalamnya ada penerapan budaya plastik. Oh, di dalamnya sudah termasuk juga Jadi ya. ada 3 unsur: berdiferensiasi, lalu PSE ada, lalu penerapan budaya plastik. Budaya positifnya juga ada. Bisa nanti disematkan di pendahuluan. Berarti sudah ya, RPP-nya juga Sudah ya, dibuat. biasa. Apa harapannya Bu? Berarti ini sudah dibuat, sudah dilaksanakan? Masih nanti ya? Masih nanti, jadi baru sekedar perencanaan ya Pak. Kalau pelaksanaannya belum nanti ya. ya. Oke. Kebetulan libur dan Betul. juga nanti sekaligus dengan pelaksanaan PI 4 kalau saya lihat di jadwal. Betul. Jadi kita merencanakan sekarang, lalu nanti di bulan 4 kita Baru dipraktekkan hasil. dipraktekkan, lalu diobservasi. Di dalam perencanaan itu apa harapan Bu Arum? Dalam perencanaan harapannya apa? Dalam perencanaan RPP yang PSE, Iya, betul. kayak yang saya harapkan nanti adalah saya bisa menjalankan semua strategi-strategi yang Ya. sudah ada ya Ya. dengan lancar ya. Di dalamnya nanti bagaimana saya mengimplementasikan pembelajaran yang berdiferensiasi ya, kemudian menciptakan kelas ya yang tadi bisa menumbuhkan dari kompetensi sosial dan emosional juga. Dari kesadaran diri, emosional, Iya. sama Kemudian kemampuan berelasi dan pengambilan keputusan sosial, ya. dan mengambil keputusan. Yang pertama. Nah, kan di perencanaan itu tadi ada ya. Iya. Jadi harapan kita ya kan mudah-mudahan itu muncul semua ya. Bisa berjalan sesuai dengan yang sudah kita buat. Betul. Baik, luar biasa Bu Arum. Mudah-mudahan nanti saat pelaksanaannya ya, muncul semua ya, sehingga peserta didik kita memiliki PSE yang kuat
sehingga mereka begitu selesai dari sekolah ini mereka sudah memiliki kesadaran diri, tidak lagi ikut sana ikut sini ya, sudah bisa bersosial masyarakat, sudah bisa mengambil keputusan bertanggung jawab. Baik, luar biasa Bu Arum. Ya. Oke, baik Bu Arum. Sekarang kita ke topiknya mengenai tahapan baca yang dulu di Loka 2 ya. Bu Arum, apa sudah menerapkan metode baca di sekolah kita nih ya dalam merencanakan perubahan pada diri Bu Arum? Ya, sudah. Saya sudah menerapkan metode baca untuk merencanakan perubahan diri. Boleh Bu Arum cerita apa itu yang sudah direncanakan? Sekilas begitu perubahan dulu yang bacanya apa tentang? Ya, waktu itu untuk prakarsa perubahannya adalah melaksanakan pembelajaran berbasis proyek yang mendorong siswa untuk berpikir kritis dan kreatif. Jadi betul. Saya masih pembelajaran yang berbasis proyek ya, untuk mendorong siswa atau menemukan agar siswa kritis ya, berpikir kritis dan kreatif. Iya. Gimana hasilnya Bu setelah diterapkan? Apakah ada perubahan atau ada siswa yang tertarik atau tidak? Saya melakukan tahapan baca, tapi memang belum hasilnya ya. Menurut saya memang belum maksimal belum terlalu signifikan gitu ya perubahannya. Tapi saya akan terus berusaha gitu ya agar akhirnya hasilnya itu sesuai dengan yang saya inginkan dan sesuai dengan visi dari guru penggerak. Jadi masih dalam proses gitu ya Pak. Walaupun hasilnya belum maksimal ya, tapi minimal terlihat dia sesuai ya, sesuai dengan visi guru penggerak. Tentu ada tantangan ya, pasti ada dong. Atau apa tantangannya dari Bu Arum bisa cerita? Menurut saya tantangannya itu yang pertama adalah dari saya sendiri gitu ya, pemahaman saya tentang filosofi dan tahapan bagja gitu secara menyeluruh gitu ya, mungkin masih belum terlalu fix gitu ya, ya istilahnya. Jadi namanya masih di tahap belajar gitu ya, jadi pemahaman ini di saya sendiri tuh masih kurang 100% lah istilahnya, belum ya. Jadi itu yang pertama. Kemudian kurangnya kolaborasi dan komunikasi yang efektif antara guru, kepala sekolah dan pemangku kepentingan, karena nggak mungkin kan saya menjalankan ini sendiri, karena untuk membuat sebuah perubahan pasti dibutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak. Jadi kemudian kekurangannya lagi mungkin dalam penerapannya, prakteknya adalah waktunya gitu ya Pak ya. Biar bisa maksimal ini masih banyak terkendala dengan misalnya kegiatan-kegiatan lain gitu ya, libur atau Oke, ada tantangan lah. Kalau ada tantangan pasti Bu Arum nih punya strategi ya untuk mengatasi tantangan. Bu Arum apa yang perlu diperbaiki dalam menghadapi tantangan itu? Mungkin kolaborasi ya. Iya. Jadi yang untuk bisa mencapai visi yang sudah saya rumuskan gitu ya, tantangan tadi berdasarkan tantangan yang sudah ada gitu ya, yang perlu saya tinjau kembali mungkin adalah saya mengulas kembali visi yang sudah saya buat gitu ya, apakah visi ini masih relevan ya, masih jelas dan tetap bisa terukur gitu ya. Kemudian saya melakukan refleksi pencapaian yang sudah saya lakukan, kurang lebihnya apa sih, hambatannya apa, kemudian kelebihannya apa, sehingga dari adanya yang tadi saya tahu bahwa saya tahu ada bagian ini yang masih kurang, saya berusaha untuk memperbaiki di bagian yang masih butuh perbaikan ya. Kemudian saya harus membuat rencana apa untuk bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut ya. Kemudian tentu saja adalah sekali lagi berkolaborasi gitu dengan semua pihak terkait. Dan yang terakhir adalah setelah semua yang dilakukan, saya adalah
harus punya semangat agar tidak mudah menyerah gitu ya, dengan menghadapi berbagai rintangan tadi untuk mencapai perubahan dari prakarsa perubahan yang pernah saya lakukan untuk menciptakan visi di guru penggerak di sekolah kita. iya. Baik, luar biasa Bu Arum. Mudah-mudahan prakarsa baru yang baru rencanakan dan ternyata nanti hasilnya semakin maksimal ya. Karena soal gue tidak bisa 100% untuk mencapai saya nggak masalah, itu namanya proses ya, berkelanjutan ya. Dan tentu sepakat tadi perlu kita tinjau juga apakah prakarsa perubahan itu masih relevan atau perlu revisi. Baik Bu Arum, luar biasa. Sekarang kita poin-poinnya sudah dapat kita lakukan. Kita masuk ke refleksi. Ini pendampingan yang ketiga ya. Betul, yang ketiga. Pertama, kedua, ketiga ini berbeda-beda tema ya. Dalam pendampingan ketiganya apa yang ada yang menarik atau tidak ada yang menarik? Ada yang menarik dan kenapa hal itu menarik? Barangkali bisa cerita. Hal yang menarik yang saya dapatkan setelah melakukan proses pendampingan hari ini gitu ya Pak ya, saya merasa lebih terbuka gitu ya, lebih terbuka dalam mengungkapkan setiap tahapan pembelajaran modul yang sudah saya lakukan dan juga dari implementasi modul-modul tersebut. Jadi lebih terbuka mengungkapkan apa yang saya rasakan gitu ya, yang sudah direncanakan juga. Jadi hal ini menurut saya menarik ya, jadi agar saya juga bisa melakukan refleksi ya, merefleksi sejauh mana sih pemahaman saya terhadap modul-modul yang sudah saya pelajari dan juga implementasinya. Jadi kekurangannya apa, jadi saya lebih memahami. Beda kan kalau misalnya kita hanya sekedar belajar secara daring gitu ya Pak, tapi ketika kita berhadapan langsung dengan pengajar praktik ya, mengungkapkan ya, dari menjawab segala pertanyaan itu ya sebagai bentuk apakah sudah terlaksana istilahnya, ini menjadi lebih plong lagi gitu. Oh ternyata saya mungkin ada bagian yang saya sendiri masih kurang paham ya, atau harus diperbaiki seperti itu ya Pak. Baik, kalau begitu di pendampingan berikutnya apa yang perlu kita perbaiki barangkali? Kalau kita sudah hadir tepat waktu, kalau ke pendampingan berikutnya sepertinya tidak ada yang terlalu unsur, tapi memang kita perlu bantuan anak-anak ya untuk bantu kita dokumentasi. Ada yang lain Pak? Untuk selama ini kegiatan proses pendampingan individu yang sudah berjalan, yang menurut saya sudah baik gitu, yang sudah bagus, sudah ini adalah masalah penjadwalan gitu ya. Bapak itu selalu memberikan rundown kegiatannya gitu ya, dan itu alhamdulillah berjalan sesuai yang kita jadwalkan. Kemudian Bapak juga selalu menjelaskan apa saja sih yang nanti akan kita laksanakan dalam pendampingan, jadi lebih memudahkan kami para CGP untuk apa yang harus kita siapkan ya. Kemudian kalau kekurangannya atau yang perlu ditingkatkan dalam pendampingan berikutnya mungkin adalah kesiapan dari sarana prasarana atau dukungan dari pihak lain ya. Contohnya hal yang sepele adalah masalah dokumentasi gitu ya. Walaupun itu hal yang sepele, tapi kalau misalnya nggak ada orang juga itu agak terkendala seperti itu ya. Sekarang kan suasana libur ya. Iya betul. Jadi kita nggak bisa minta bantuan. Baik, luar biasa. Saya selaku PP yang mengapresiasi sekali atas kunjungan ini, dan saya sebagai PP sudah mendapatkan poin-poinnya luar biasa. Dan nanti di PI 4 ya, nanti Ibu kalau tadi sudah membuat LPP-nya ya? LPP-nya sudah. LPP-nya unsurnya ada diferensiasinya, ada BSN-nya, sama satu lagi nih, disiplin budaya positif. Oh, budaya positif. Supaya sebenarnya SD itu kita budayakan menjadi budaya positif. Nanti supaya 3 unsur itu
ada dan di rubrik semua. Oke, jadi sesuai Pak ya. Iya. Jadi nanti di PI 4 kita ibu RPP yang tadi yang ada naturalisasi, yang ada PSC-nya dan budaya positif ibu tampilkan di pembelajaran. Dan harapannya semua unsur itu ada terlihat. Dan kita observasi. Iya. Jadi nanti ibu pilih aja mana kelas yang Akan dipakai nih Pak. pakai cocok, lalu kita observasi. Observasinya kalau sesuai rubrik 2 jam pelajaran, berarti 2 kali 40 menit. Dan kalau di sini 30 menit. 2 kali 30. 2 kali 30. Jadi terlihat dari kegiatan awal sampai akhir. Akhir. Baik, itu saja. Baik. Keren banget, luar biasa. Terima Selamat kasih. bersukses.